Halo football lovers, kali ini kita akan membahas gelaran Copa America 2024 dan sekaligus mereview hasil-hasil pertandingan di matchday pertama atau game week pertama Copa America 2024. Oke, langsung aja, inilah data-data dan beberapa informasi ataupun fakta menarik dari Copa America 2024. Copa America 2024 kali ini sendiri adalah edisi ke-48 kalinya Copa America digelar sejak pertama kali digelar di tahun 1916. Argentina bersama dengan Uruguay adalah merupakan negara dengan gelar terbanyak, yaitu dengan 15 gelar. Disusul Brasil dengan 9 gelarnya. Argentina sendiri adalah merupakan juara bertahan Copa America edisi sebelumnya yang digelar di tahun 2021, di mana saat itu di final mereka mampu mengalahkan tim kuat lainnya, yaitu Brasil dengan skor 1-0. Copa America 2024 kali ini sendiri akan digelar di Amerika Serikat. Meski berstatus sebagai tim undangan, Amerika Serikat menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya setelah sebelumnya pernah menjadi tuan rumah juga di edisi Copa America 2016. Ada yang spesial di gelaran Copa America 2024 kali ini, yaitu pertama kalinya Copa America digelar dengan jumlah peserta yang berjumlah 16 negara. 16 negara tersebut terdiri dari 10 negara dari zona CONMEBOL dan 6 negara undangan dari zona CONCACAF. Oke, itulah sedikit informasi mengenai Copa America 2024. Langsung saja kita lanjut mereview hasil pertandingan di matchday pertama atau game week pertama Copa America 2024. Kita awali dari grup A. Pertandingan pertama mempertemukan juara bertahan Argentina berhadapan dengan salah satu tim undangan dari zona CONCACAF, yaitu Kanada. Skor akhir adalah 2-0 untuk kemenangan sang juara bertahan Argentina. Gol dicetak oleh Julian Alvarez di menit ke-49 dan Lautaro Martinez di menit ke-88. Menjalani laga pembuka, sang juara bertahan Argentina sekaligus sang juara dunia 2022 mengawali dengan sangat percaya diri. Berbekal sebagian besar skuad yang bermain di Piala Dunia 2022, mereka menguasai jalannya pertandingan. Namun, meski begitu, di babak pertama mereka cukup kesulitan untuk menembus pertahanan Kanada. Baru di babak kedua, tepatnya di menit ke-49, mereka akhirnya berhasil memecah kebuntuan melalui Julian Alvarez. Kanada berusaha membalas, namun selalu kandas dan gagal menembus pertahanan Argentina. Argentina sendiri tidak mengendurkan serangan, dan mereka akhirnya bisa menggandakan skor di menit ke-88 melalui
pemain pengganti yang menggantikan pencetak gol pertama Julian Alvarez, yaitu Lautaro Martinez. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan Argentina berhasil menutup laga dengan kemenangan 2-0. Lanjut ke pertandingan berikutnya di grup A, yaitu mempertemukan antara Peru menghadapi Chili. Skor berakhir dengan imbang kacamata 0-0. Pertandingan sendiri berjalan cukup seru dan saling berbalas serangan. Secara keseluruhan, Chili lebih unggul dalam penguasaan bola, namun kegemilangan kedua kiper dari masing-masing tim membuat skor tetap 0-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, jalannya pertandingan masih identik dengan di babak pertama. Namun kembali seperti di babak pertama, kedua kiper masing-masing tim bermain gemilang hingga tak ada satu gol pun tercipta di laga ini. Pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Lanjut ke grup berikutnya, yaitu grup B. Pertandingan pertama di grup ini mempertemukan Ekuador menghadapi Venezuela. Skor berakhir dengan kemenangan tipis Venezuela 2-1. Gol dicetak oleh Jeremy Sarmiento dari Ekuador di menit ke-40. Venezuela membalas lewat Jonder Cadiz di menit ke-64 dan berbalik unggul di menit ke-74 melalui Edward Bello. Ekuador sebenarnya mengawali laga sendiri dengan baik, namun sayang petaka datang di menit ke-22. Striker andalannya Ener Valencia harus diusir dari lapangan dan mandi lebih cepat setelah lewat tayangan video asisten referee. Ia terindikasi melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu pemain Venezuela. Meski begitu, mereka justru mampu unggul lebih dulu di menit ke-40 lewat Jeremy Sarmiento. Skor bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Venezuela lebih memegang kendali permainan. Mereka berhasil keluar menyerang sejak awal babak kedua. Keunggulan jumlah pemain benar-benar berhasil dimanfaatkan oleh Venezuela hingga akhirnya di menit ke-64 Jonder Cadiz berhasil menyamakan kedudukan. Tidak puas dengan itu, 10 menit kemudian Venezuela berhasil membalikkan keadaan melalui Edward Bello. Ekuador kesulitan mengembangkan permainan dan mereka tak mampu membalas ketertinggalan. Akhirnya laga sendiri ditutup dengan kemenangan Venezuela 2-1. Lanjut ke pertandingan berikutnya di grup B. Mempertemukan antara dua tim undangan dari zona CONCACAF, yaitu Meksiko berhadapan dengan Jamaika. Skor sendiri berakhir dengan keunggulan tipis 1-0 untuk kemenangan Meksiko. Gol dicetak oleh Gerardo Arteaga di menit ke-69. Laga antara dua tim undangan yang bertemu ini berjalan cukup menarik.
Saling berbalas serangan terjadi di babak pertama sejak awal pertandingan. Namun kedua tim gagal memecah kebuntuan. Memasuki babak kedua, berjalan 5 menit, Jamaika sempat unggul melalui striker mereka, Michail Antonio. Namun sayang gol tersebut dianulir oleh video asisten referee setelah ia terindikasi terjebak offside. Meksiko yang lebih unggul dalam penguasaan bola akhirnya mampu memecah kebuntuan di menit ke-69 lewat Gerardo Arteaga. Jamaika berusaha membalas dan mengejar ketertinggalan, namun usaha mereka selalu gagal menembus lini pertahanan Meksiko. Meksiko sendiri berusaha keras mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Skor tidak berubah, tetap 1-0 untuk keunggulan Meksiko. Lanjut ke pertandingan berikutnya, yaitu di grup berikutnya, di grup C. Pertandingan pertama di grup C mempertemukan sang tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Bolivia. Skor berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat 2-0. Gol dicetak oleh Christian Pulisic di menit ketiga dan Volarin Balogun di menit ke-43. Bertindak sebagai tuan rumah, Amerika Serikat benar-benar langsung menggebrak sejak awal laga. Hasilnya mereka berhasil unggul cepat di menit ketiga melalui bintang andalan mereka, yaitu Christian Pulisic. Selepas unggul, mereka tidak mengendurkan serangan. Serangan bertubi-tubi mereka berbuah hasil di menit ke-43 melalui Volarin Balogun. Di babak kedua, Amerika Serikat masih tetap memegang kendali permainan. Mereka sama sekali tidak puas dan mengendurkan serangan. Mereka terus-menerus mencari gol ketiga. Namun usaha mereka di babak kedua selalu gagal untuk mencari tambahan gol. Bolivia sendiri benar-benar dibuat mati kutu. Mereka benar-benar kesulitan mengembangkan permainan dan keluar dari tekanan. Usaha-usaha mereka untuk mengejar ketertinggalan selalu menemui jalan buntu. Dan skor pun berakhir untuk kemenangan sang tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 2-0. Lanjut ke pertandingan lain di grup C. Mempertemukan antara Uruguay menghadapi peserta lain dari CONCACAF, yaitu Panama. Skor sendiri berakhir dengan kemenangan Uruguay 3-1. Gol dicetak oleh Maximiliano Araujo di menit ke-16, Darwin Núñez di menit ke-85, dan Matias Viña di menit ke-90+1. Gol hiburan dari Panama dicetak oleh Miguel Murillo di menit ke-90+5. Uruguay yang di atas kertas lebih diunggulkan di laga ini mengawali pertandingan dengan baik. Hasilnya di menit ke-16 mereka berhasil unggul melalui Maximiliano Araujo. Tertinggal 1 gol, Panama berusaha membalas, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kedua tim bermain terbuka dan saling berbalas serangan. Namun justru akhirnya Uruguay yang bisa kembali mencetak gol di menit ke-85 melalui
striker mereka yaitu Darwin Núñez. Bahkan Uruguay berhasil semakin menjauh di menit 90+1 melalui gol yang dicetak oleh Matias Vinha. Panama akhirnya mendapatkan gol hiburan mereka di akhir-akhir pertandingan, yaitu di menit ke-90+5 melalui Michael Murillo. Skor tidak berubah dan tetap untuk keunggulan Uruguay 3-1 hingga jalannya pertandingan ini usai. Di grup terakhir, grup D, pertandingan selanjutnya mempertemukan antara Kolombia yang berhadapan dengan Paraguay. Skor berakhir dengan kemenangan Kolombia 2-1. Gol dicetak oleh Daniel Muñoz di menit ke-32. Lalu Jefferson Lerma di menit ke-42. Gol balasan dari Paraguay dicetak oleh Julio Enciso di menit ke-69. Kolombia langsung keluar menyerang sejak awal laga. Mereka terlihat lebih dominan dalam jalannya pertandingan ini, terutama di babak pertama. Namun baru di menit ke-32 mereka berhasil memecah kebuntuan melalui gol dari Daniel Muñoz. 10 menit kemudian mereka berhasil menggandakan keunggulan melalui gol dari Jefferson Lerma. Skor tidak berubah hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Paraguay berusaha keluar dari tekanan dan Kolombia lebih mengendurkan serangan mereka. Usaha dari Paraguay membuahkan hasil di menit ke-69. Mereka berhasil memperkecil kedudukan lewat gol dari Julio Enciso. Selepas itu, Paraguay terus berusaha menyerang namun gagal menembus rapinya pertahanan dari Kolombia. Kolombia yang bermain aman dan berusaha mempertahankan keunggulan berhasil menutup laga dengan skor 2-1. Dan pertandingan terakhir di matchday pertama atau game week pertama Copa America 2024 mempertemukan antara tim kuat Brazil yang berhadapan melawan tim undangan dari zona CONCACAF yaitu Costa Rica. Skor berakhir sama kuat 0-0. Kejutan benar-benar terjadi di laga terakhir matchday pertama atau game week pertama Copa America 2024 ini, di mana salah satu tim kuat dan tim unggulan Brasil berhasil ditahan imbang oleh Costa Rica. Brasil sebenarnya sempat memecah kebuntuan di menit ke-30, namun sayang gol dari Marquinhos dianulir video asisten referee setelah ia terindikasi terjebak offside. Brasil terus menyerang namun skor tidak berubah hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Brasil terus memegang kendali penuh permainan. Mereka berhasil menguasai bola hingga 70% penguasaan bola. Namun mereka tetap saja gagal mencetak gol.
Gembilangnya penampilan penjaga gawang Costa Rica yaitu Patrick Sequeira berhasil membuat pemain-pemain Brasil benar-benar frustasi. Dan skor pun tidak berubah hingga jalannya pertandingan usai. Hasil 0-0 menutup jalannya laga dan matchday pertama atau game week pertama Copa America 2024. Oke, itulah Football Lovers review dari hasil-hasil pertandingan di matchday pertama atau game week pertama Copa America 2024. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.